Mari sejenak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Biar melalui pengantar pujian ini Tuhan, kami sekali lagi rindu, kami dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, yang sekali lagi meluapkan hati kami dengan ucapan syukur, kami dapat mendengar dan juga mengenal Engkau. Kami sekali lagi berdoa dengan waktu yang Tuhan percayakan untuk kami dapat belajar. Makin dikuatkan Tuhan, makin diteguhkan di dalam kami menerima panggilan Tuhan, akan sebagaimana anak-anak Tuhan di dalam tangan pengasihan daripada Kristus Yesus, yang kami kenal sebagai Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Berkati juga layakkan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan yang hina dapat menyampaikan dengan baik, bertanggung jawab di depan Tuhan. Sarana prasarana yang kami pakai kiranya Tuhan juga menolong. Ini doa kami, dalam putra-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, selamat siang Ibu Bapak. Ya, bisa berjumpa kembali di dalam rangkaian kita di dalam seri khotbah reformasi di dalam minggu ini, di pekan ketiga. Ya, ada beberapa minggu yang juga kita akan cepat selesaikan di dalam topik yang juga akan mengarah nanti di tanggal 6, sebagaimana rangkaian kita dalam puncak HUT, dan juga di dalam segala bulan, menghadapi bulan di dalam reformasi. Jadi hari ini kita akan belajar ada satu prinsip juga selain daripada kemarin Solus Christus, kita belajar yaitu mengenai tentang sola scriptura ya. Hanya oleh kitab suci. Ya, hanya oleh kitab suci atau kita kenal sebagaimana Alkitab ya. Jadi Bapak secara singkat sederhananya memang sola scriptura hanya kitab suci, bahwa standar kehidupan orang percaya, standar atau prinsip pegangan hidup atau tertinggi sebagaimana Alkitab adalah otoritas yang paling tertinggi di dalam kehidupan umat atau orang yang mengenal Tuhan, itu adalah Alkitab. Ya, sering sekali ini juga menjadi sebuah pedoman bagi kita, baik kita yang mengenal di dalam kelas katekisasi gitu ya, ataupun setiap kita yang sudah menyerahkan diri, kita percaya mengaku Yesus Kristus adalah juru selamat. Sebab itu Alkitab menjadi prinsip dan juga pedoman kehidupan setiap kita. Tapi yang menjadi problemnya Ibu Bapak, yang menjadi sebuah hal yang mungkin perlu kita cermati, bahwa kita menghidupi sebuah era di mana kebenaran memiliki sebuah relativisme ya. Kebenaran itu ini kebenaran menurut aku, ini kebenaran menurut kamu, ini kebenaran menurut kalian, kebenaran segala sesuatu menurut kebenaran masing-masing atau relativisme. Lalu bagaimana kita menghidupi sola scriptura? Bagaimana kita harus kembali back to the Bible? Bagaimana kita harus bahwa Alkitab itu adalah sebuah prinsip yang menjadi pegangan atas kehidupan setiap kita. Ya, mari kita buka Alkitab di dalam Ulangan pasal yang ke-13, Ibu Bapak. Kitab Ulangan pasal yang ke-13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. Ulangan pasal yang ke-13, ayat pertama hingga ayat yang ke-4. Kita akan baca secara responsional Ibu Bapak. Ayat pertama Ibu Bapak 2, silih berganti hingga ayat yang keempat. Ulangan, kitab Ulangan pasal yang ke-13, ayat pertama hingga ayat yang keempat. Saya ayat pertama, Ibu Bapak bisa merespon di kedua. Saya 3, Ibu Bapak bisa menutup di ayat yang keempat. Ulangan pasal 13, 1-4. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu? Ya, saya ulangi setiap kita menjadi highlight kita dalam Alkitab kita, yaitu di ayat keempat, sebagaimana petunjuk hidup baru kita pada siang hari ini. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ada salah satu buku yang menarik di dalam bagian kita mencermati tentang sola scriptura ya. Bagaimana Alkitab itu menjawab sebuah tantangan zaman di era posmo saat ini ya. Di
Di dalam bagian ini ada pencatatan sebagaimana metanarasi Alkitab sebenarnya mengajak kita untuk bergumul. Ya, metanarasi ini kan sebenarnya ya membreakdown suatu hal atau ya Alkitab itu dieksegesis bahasanya ya. Di dalam catatan-catatan di bagian setiap parsial ayat-ayatnya itu kita bisa ya metanarasikan. Bagaimana kitab suci itu dapat memberitakan dasar kita merespon secara benar apa di mana kita saat ini hidup dengan iman yang Allah anugerahkan. Ya, seperti mana spirit daripada posmo saat ini, bahwa apa itu mengenai tentang iman, apa yang kita percaya itu suatu hal yang mungkin tidak kita lihat. Tapi posmo mengajarkan bahwa ya kamu harus percaya dengan apa yang kamu lihat. Ya, visualisasi kita dimainkan gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah tantangan era saat ini, Ibu Bapak ya. Oleh sebab itu maka topik ini penting ya. Topik ini menolong kita ya meng-guide kita ya bahwa ya harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan, harus kembali kepada kitab suci. Bapak Ibu, sebenarnya Alkitab ya ada bagian 4 yang mungkin secara sederhana bisa kita berikan kesimpulan ya. Yang pertama adalah sebuah kecukupan ya. Alkitab itu lebih daripada cukup ya. Alkitab gak perlu dikurang, apalagi lagi ditambah. Nah ini ya, yang menjadi ya pedoman kita ya, sebagaimana spirit reformasi ya. Bahwa Alkitab itu lebih daripada cukup, dia juga mampu menafsirkan dirinya sendiri. Dan tidak perlu dikurangi, dan tidak perlu juga ya comot-mencomot. Dan tidak perlu juga ditambah, karena Alkitab ya lebih daripada cukup. Itu poin pertama Ibu Bapak. Dan yang kedua adalah sebuah ya kejelasan. Wah, ngomong kejelasan, mana mungkin ya Alkitab itu butuh komentari, Alkitab itu butuh tafsiran, Alkitab itu butuh pandangan para teolog-teolog untuk kita ditolong. Ya tapi sebenarnya ya, kita pun sebenarnya Ibu Bapak ya, kita juga bisa kok ya belajar firman. Ya apabila kita ya gitu ya, syaratnya adalah bagaimana kita mau tunduk pada firman ya. Ada momen-momen Ibu Bapak ya, saya mau berbagi sedikit ya ketika belajar tentang membedah teks gitu ya dalam Alkitab ya, atau kita mau saat teduh atau kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ya. Hal yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita mau tunduk gitu loh ya. Posisi kita ya, sebagaimana tadi yang kita diajarkan bahwa Alkitab itu sebenarnya otoritas tertinggi kehidupan kita. Tapi ada kalanya ketika kita ya di dalam kompleksitas hidup kita, pergumulan kita saat ini ya, gitu ya tadi ya. Itu menjadi sebuah ya halangan kita ya. Harusnya kita mau tunduk tapi ya karena ya kedagingan kita. Jadi kita Tuhan ini ngomong apa Alkitab ini gitu ya. Tuhan ngomong apa tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Itu yang kedua Ibu Bapak. Yang ketiga adalah tentang kewenangan ya atau ya otoritas. Ya, jadi ada salah satu juga ya tradisi yang baik juga ya di dalam beberapa gereja-gereja metodis ya yang mungkin juga bisa nanti ya kita juga akan bisa belajar di dalam pendalaman Alkitab ya. Jadi ketika hamba Tuhan ataupun juga penatua atau majelis itu ya ketika masuk ruang ibadah jika dia menyerahkan Alkitab gitu ya. Itu menjadi sebuah tanda atau bukti atau sebuah liturgi ya bagaimana yang diberitakan itu adalah ya Alkitab gitu ya. Seperti halnya dalam bagian 1 ini, kamu jangan sampai ya dicuri di dalam pemikiranmu oleh para ya pemimpi-pemimpi hebat. Yaitu yang menjadi sebuah ya kekristenan sekarang Ibu Bapak. Itu yang mungkin menjadi lebih tertarik. Itu mungkin ya lebih ya easy listening, lebih mudah didengar ketika ya mendengar para pemimpi atau para ya orang-orang yang memperalat kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga Ibu Bapak, yang keempat adalah tentang keniscayaan. Alkitab banyak sekali dalam sepanjang kekristenan itu sering diserang kiri kanan, depan belakang ya. Tapi sekali lagi ketidakbersalahan Alkitab. Ya nanti kita akan belajar tentang ineransi Alkitab ya. Alkitab enggak bisa salah, sekalipun itu pun juga ditulis oleh tangan manusia. Ya tapi kita percaya ya, sekali lagi semangat daripada reformasi, tidak bersalahan daripada Alkitab. Bapak Ibu, tapi yang menjadi pergumulan kita ya, kalau kita sudah belajar tadi sudah tahu tentang ya keniscayaan, otoritas, tentang kecukupan dan juga tentang kejelasan, tapi di dalam realita kehidupan kita menghidupi sebuah ironi ya, di dalam kita menghidupi tentang Alkitab atau belajar tentang Alkitab ya. Kita merasa Alkitab itu sulit dan tidak dapat dimengerti sehingga timbullah kemalasan di dalam membaca Alkitab. Ya menjadi juga kita ngaku kita anak Tuhan, tapi ya Alkitab itu benar-benar ya kita bisa kalau pegang ya sudah lah ya hari Minggu gitu ya. Atau mungkin kita bisa ya lakukan hal itu atau mengelak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan males nanti dulu gitu ya. Padahal Tuhan yang juga mau supaya kita juga berpegang kepada firman Tuhan. Itu ironi yang pertama Ibu Bapak.
Ironi yang kedua adalah merasa Alkitab itu terlalu gampang dan mudah dimengerti sehingga kita lebih kagum dengan buku-buku lain. Nah, ini ya, ini juga menjadi tantangan ya bagi setiap kami juga ya, yang sekali lagi yang selalu bergulat dengan ketika menafsirkan Alkitab gitu ya. Kayaknya lebih suka dengan teolog itu gitu ya, atau favorit buku ini gitu ya. Kalau sudah ngomong tentang kitab Pentatuk Musa, itu sudah itu satu itu orang itu ya pasti yang akan menolong saya untuk membuka cakrawala di dalam belajar firman Tuhan ya. Tapi hati-hati ya sekali lagi ya Bapak ya, jangan sampai ya itu buku-buku lain atau buku pedoman kita yang lain di luar daripada Alkitab itu menjadi manual buku kita di dalam menjalani hari-hari ya. Itu yang menjadi berbahaya, sebuah ironi kita dengan Alkitab. Bapak-Ibu, kitab ulangan kita kenal sebagaimana kitab daripada Pentatuk ya, kitab Musa ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Pertama mungkin Ibu Bapak cukup agak bukan aneh ya, tapi kata ulangan gitu ya. Ulang, mengulang, ulangan gitu ya. Kalau bilangan kan masih oke ya, bilangan, kejadian, keluaran gitu. Tapi ulangan ya, sebenarnya kan repetition ya, atau pengulangan ya daripada firman Tuhan. Kitab Ulangan merupakan kitab terakhir dari 5 kitab terakhir Pentatuk. Kitab ini berisi tradisi Yahudi yang umumnya disebut sebagaimana Taurat. Berdasarkan dari nama kitab, pembaca akan mengetahui apa yang akan menjadi isi Alkitab, mengulang apa yang sudah Tuhan sampaikan. Ini sebenarnya pola kasih karunia Tuhan dalam hidup kita ya. Sekali lagi Ibu Bapak ya, mengulang itu sekali lagi sebenarnya pola kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan juga mengulang yang disama dalam Kejadian 3 dan dia juga mengirimkan putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, mengulang akan janji Tuhan. Ya itu sekali lagi ya, mengulang akan kebenaran firman yang kita terima. Bapak Ibu, kitab Ulangan berisi amanat perpisahan Musa yang dalamnya ia mengulas kembali dan memperbarui perjanjian Allah dengan Israel. Ya jelas ya, kalau kita ngomong, kalau kita mau belajar tentang kitab daripada Pentatuk atau kitab 5 awal dalam kitab perjanjian lama, kita nggak bisa lepas ya daripada kisah heroik daripada Musa ya. Dan Musa di dalam statement yang terakhir, dalam pidato yang terakhir perpisahan ya, dan juga karena dia akan ditutup di dalam Ulangan pasal yang terakhir ya, ketika dia juga harus ya pergi pada saat itu. Dan banyak perjanjian-perjanjian yang diperbaharui ya di dalam Ulangan ini. Karena ada suatu masa di mana satu angkatan yang hilang ya pada saat itu dan dia akan masuk di dalam tanah yang Tuhan janjikan dan dia harus dipegang daripada janji yang dulu pernah disampaikan dan Tuhan mengulang. Ini penting Ibu Bapak ya dalam bagian ini ya. Dalam perjalanan kehidupan kita mungkin ya kita punya pegangan janji Tuhan. Tuhan pernah berjanji ya, saya membaca Alkitab bagian ini ya. Tapi kenapa perjalanan kehidupanku nggak ada janji itu terrealisasi dalam kehidupanku ya. Tapi hati-hati ya Ibu Bapak sekali lagi dalam pembacaan bagian ini ya. Jangan sampai kita malah meragukan akan janji itu. Bukankah sekali lagi ya, pengulangan yang Tuhan berikan itu adalah sebuah pola kasih karunia Allah dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, berbeda dengan kitab Bilangan yang mencatat pengembaraan, kitab Ulangan meliputi masa yang pendek sekitar 1 bulan di dataran Moab sebelah timur Yeriko dan Sungai Yordan. Ya, ini berbeda daripada kitab Bilangan. Ya, ada ya sebenarnya nggak banyak beda, tapi pembicaraannya Bilangan itu lebih kepada itu tadi ya Bilangan ya, jumlah beberapa bagian yang memang Tuhan sekali lagi ya mengajak ya, kamu harus diperbarui, dirombak, ya, dan sebelum kamu masuk di dalam tanah perjanjian. Jadi ini bagian yang perlu kita juga cermati pengantar kitab Ulangan. Penulis kitab mungkin kita nggak perlu ragukan lagi karena ini juga di dalam Musa, walaupun Musa juga akan pakai asisten di dalam bagian itu ketika ia menulis di dalam beberapa firman-firmannya. Musa menulis kitab Ulangan ditegaskan dengan ayat 4 ayat 2, jauhkanlah kau tambahkan kepada apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kau urangi tapi pelihara perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ini sebuah tantangan ya sebenarnya Ibu Bapak ya. Janganlah kau tambahkan ya. Jangankan kau tambahkan kata, titik koma, pemenggalan kata itu sebenarnya ya penting ya di dalam kita belajar akan firman Tuhan. Karena kita ya titik koma spasi itu menolong kita ya untuk kita juga masuk di dalam suasana saat itu. Ya kita nggak bisa lepas lah daripada konteks catatan yang pada saat itu ditulis. Ulangan 4-6 ya. Ia berkata kepada mereka, catatlah segala perkataan yang telah kukatakan dengan sungguh-sungguh kepadamu hari ini. Itu bukan hanya kata-kata hampa bagimu, itulah hidupmu, gitu ya.
Ya Ibu Bapak, dalam sekali lagi ya, dalam mimbar, apalagi dalam mimbar reform ya, sekali lagi ya, bagaimana Alkitab menjadi otoritas tertinggi, bagaimana Alkitab yang sekali lagi ya ditafsirkan yang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan, sekali lagi itu bukan perkataan yang hampa, tapi perkataan yang sekali lagi ya memberikan arti dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mungkin muncul pertanyaan besar dalam kita ya ketika kita belajar kitab Ulangannya. Lalu mengapa Musa mengatakan hal demikian yang begitu keras? Ini sebenarnya suasananya tuh, kesannya tuh benar-benar Musa itu benar-benar keras Ibu Bapak ya. Di dalam bagian ini, bagaimana nggak keras ya, dia juga Tuhan larang nggak boleh masuk dalam tanah perjanjian kan. Walaupun dia, melalui dia ya, pembaharuan janji-janji itu kepada Musa, kepada umatnya melalui dia. Kitab Ulangan ditujukan kepada sebuah angkatan baru yang akan masuk ke tanah perjanjian. Orang banyak ini belum mendengar hukum yang diberikan Sinai, dan mereka akan memasuki tanah baru dengan banyak bahaya dan godaan. Ya, sebenarnya momentum ini juga kita dapati, Ibu Bapak ya, ketika kita ya menyerahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat ya. Bukannya sekali lagi ya, mengikut Tuhan itu bukannya malah gampang, tapi sekali lagi ya, ini yang menjadi harapan kita bahwa tangan Tuhan nggak pernah berhenti bekerja. Ya sekali lagi, intervensi Tuhan ya, inisiatif Tuhan dalam kehidupan kita, sekalipun bahaya dan godaan, tapi sekali lagi perjanjian itu menolong kita ketika kita sudah menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, implikasi singkat ya untuk menolong kita lebih jauh ya, adalah seperti halnya tujuan kitab Ulangan yang dituliskan dengan tujuan umat yang mendengar, mengingat akan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian juga kita saat ini, iman itu muncul dari pendengaran. Ya. Ini nanti akan ditegaskan ya dalam perjanjian baru, apalagi ya surat-surat daripada Paulus ya. Bagaimana dia mau percaya, bagaimana dia mau mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kalau dia tidak mendengar. Ya sebenarnya sekali lagi ya, mendengar itu dilatih ya. Sebenarnya juga ya Tuhan Yesus juga ngomong kan, kalau engkau adalah dombaku, kalau engkau adalah kawanan domba, kamu harus mendengar bahwa aku ini gembala agung. Mendengar, sekali lagi ya. Cara memperhatikan, cara mendengar itu juga menyatakan bahwa ya perjalanan kehidupan kita bagaimana di hadapan Tuhan ya. Sekali lagi, ini menjadi dorongan kita dalam kita belajar firman Tuhan. Lantas bagaimana Ibu Bapak kita dikuatkan apabila kita mengulang-ulang firman Tuhan ya. Mungkin kesan di dalam era posmo saat ini mengulang itu adalah sebuah ya kegiatan yang membuat kita yaitu bosan ya. Mengulang dan mengulang ya. Kenapa topik daripada sola dan juga solus kita juga pakai di dalam bulan mendekati atau ya OTW di dalam reformasi bulan Oktober gitu ya. Kenapa kita harus ulang demi ulang? Bukankah ya sudahlah, sola itu ada 4, ada tambah solus, ada soli, ya itulah segala sesuatunya gitu ya. Tapi mengapa itu harus diulang Ibu Bapak? Bukankah spirit sekarang itu mengulang adalah suatu hal yang bosan dan membosankan gitu ya. Bapak Ibu, di dalam era sekarang ya Ibu Bapak ya, di dalam ya high tech era saat ini ya, kita akan kenal istilah beberapa bagian ini ya, mengenai preview, review dan overview ya. Ya, ada salah satu konten kreator kan pasti ya ada ya. Di dalam kontennya itu pasti mari kita mereview barang ini gitu ya. Nah, kita juga spend waktu ya 5 sampai 10 menit itu ya, lihat mereview ya sebelum kita beli barang atau produk atau apapun, kita juga mau spend waktu untuk hal itu, untuk mereview ya, melihat review mereka ya 5 sampai 10 menit ya, jangan 3 menit atau sampai 5 menit gitu ya. Sebenarnya bagian ini sebenarnya kita bisa kok pakai hal ini ya untuk kita bisa ya belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Ngomong tentang preview itu kan sebuah persiapan untuk menganalisa sebelum ya. Sebelum aku melihat konten saat itu, sebelum review barang itu, aku mau preview dulu barang itu dibuat dari mana, dikirim kapan, bagaimana kondisinya, dan banyak macam lah bagaimana penanganannya itu. Dan kalau sudah di tangan adalah review ya. Bagaimana caranya di situ ya. Dan ya overview implikasinya atau penggunaan daripada ketika kita sudah mereview. Ya, sebenarnya ini hal yang sering kok kita dapati ya. Tapi sekali lagi ya, celakanya adalah, ironinya adalah itu bukan Alkitab. Tapi sesuatu yang menarik daya tarik diri kita. Ya ini tantangan kita juga di era saat ini. Ulangan 13:1-4 ya, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin dan ia memberitakan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda mujizat yang dikatakan kepadamu terjadi di dunia ini membujuk mari kita mengikuti Allah lain,
ya janganlah engkau mendengarkan perkataan itu. Ya, sekali lagi Ibu Bapak ya, iya namanya dosa atau kedegilan hati itu sebenarnya ya adalah unsur kesengajaan ya. Diri kita sebenarnya Ibu Bapak ya, ya mungkin juga ada yang tidak disengaja, tapi lebih banyak kita sengaja deh. Di dalam kita mendukakan hati Tuhan. Ya demikian seperti hal ini ya. Baca di dalam Ulangan 13. Bapak Ibu, di dalam kalau kita mau memasuki di dalam ya masa reformasi ya, atau masa pertengahan lah ya sebelum masuk di dalam era reformasi ya, atau kita kenal dalam zaman ya medieval ate ya, abad pertengahan yang paling belakang, sebuah kekacauan terjadi karena gereja kehilangan para pembelajar Alkitab. Ini juga sebuah sejarah kelam. Ya kita mau mengajar, kita mau belajar. Gereja pun juga kita nggak bisa melewati lah masa-masa kelam itu, masa-masa ya suram saat itu ya. Kekacauan yang terjadi di gereja ya. Bagaimana ya firman Tuhan Alkitab itu ya menjadi sebuah agenda-agenda lain di dalam bagian ya pembenaran didapatkan oleh karena kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi penyebabnya salah satunya ya. Kalau kita mau lihat Ibu Bapak ya dari sejarah ya. Ada masa di mana ada satu angkatan tuh yang cukup banyak hilang ya. Ini pandemi yang paling mengerikan katanya ya, yaitu Black Death ya. Ya, wabah hitam ya. Jadi banyak populasi di Eropa saat itu manusia itu hilang karena penyakit ini. Ya, jadi muncul kira-kira abad ke-15 ya. Tuhan mengizinkan Black Death terjadi di Eropa, kematian melanda seluruh Eropa ya. Jadi banyak juga para ahli-ahli Alkitab mungkin ya, orang-orang terpelajar, orang-orang yang mau mendedikasikan dirinya untuk belajar. Karena Alkitab bukan bahasa Indonesia, Ibu Bapak ya, saat itu. Bahasa yang benar-benar punya tingkat yang tinggi gitu ya, pada saat itu ya. Jadi ya mungkin ya hal ini juga menjadi suatu tanda juga ya bagi Tuhan ya, intervensi dalam bagian hal ini. Sejarah kelam ya, bayangan ketika seluruh penduduk dunia ketika itu bisa jadi satu kota mati semua penduduknya atau 60% habis penduduknya, dan ratusan tahun ya setelah Black Death Eropa sulit bangkit kembali. Ya apa kaitannya dengan gereja kalau begitu ketika Black Death itu melanda abad ke-15? Ya karena inilah konteksnya Ibu Bapak, konteks yang kemudian Martin Luther dan melihat zamannya di manakah Alkitab mengatakan kalau dengan satu surat yang boleh kita membelinya, maka pengampunan itu terjadi. Ya, ini menjadi sebuah sejarah kelam dan kita harus akui juga ya kekelaman ini nggak bisa lepas juga ya, jadi di dalam sejarah daripada gereja. Jadi ada salah satu statement yang mungkin juga mengusik ya, setiap kali koin bergemerincing masuk ke kotak uang maka satu jiwa loncat keluar dari api penyucian. Ya, ini salah satu prinsip ya dalam bagian ya saudara kita yang lain ya. Jadi ya mari kita akui lah ini suatu hal kekacauan gereja yang terjadi. Ya kita juga belajar bersama-sama bagian ini. Memakai firman untuk menjalankan sebuah kepentingan, mengapa bisa terjadi yang duduk di atas cuma tahu apa yang saya mau, yang menurut pikirannya, menurut hatinya yang dia mau kerjakan dan yang dia inginkan. Ya. Berbeda dengan ya prinsip daripada sola scriptura. Sola scriptura mengatakan bahwa apa yang duduk di atas itu cuma tahu ya apa yang Tuhan Allah mau. Apa yang dia mau ya, bukan apa yang saya mau. Seperti halnya yang sempat kami singgung ya di dalam mimbar juga ya, beberapa pertemuan minggu yang kemarin ya. Suatu hal yang mungkin anggap kita baik sekali lagi ya, belum tentu ya di hadapan Tuhan. Apalagi kita punya agenda dengan menggunakan firman Tuhan. Ya hati-hati sekali lagi ya bagian hal ini ya. Sola scriptura menolong kita. Akses Alkitab Ibu Bapak belum lagi ya, untuk mempunyai Alkitab pada zaman itu harus disalin dengan tulis tangan satu persatu. Betapa perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa menyelesaikan satu kitab ya. Ya sebenarnya kita juga bersyukur ya Ibu Bapak ya, bahkan juga dalam LAI juga memberikan sebuah terjemahan baru. Ya sebenarnya juga jauh juga daripada sempurna juga ya. Tapi ya banyak versi yang mungkin bisa kita tolong, kita bisa ditolong ya untuk belajar firman Tuhan. Mungkin kalau bakunya LAI nggak dapat, mungkin terjemahan sehari-hari juga bisa ya. Kita juga bisa pakai dengan bahasa keseharian untuk menolong kita ya. Maka Martin Luther berpikir kita tidak bisa seperti ini, oleh karena itu ia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Jerman yang disebut ya bahasa petani ya. Bapak Ibu sekali lagi kami mau menegaskan juga ya di mimbar ataupun di dalam PA yang kita ikuti dalam hari Kamis ya. Bahasa-bahasa teknis mungkin dalam perjanjian lama atau perjanjian baru ya, itu bukan kita sok gagah, tidak ya. Tapi kita mau kembali kepada formula di dalam Alkitab, apa yang Alkitab tegaskan di waktu itu.
Mengapa kita perlu juga tarik lihat kitab Ulangan tadi? Mengapa kita belajar bahwa ada satu angkatan seperti ini dan ini ya? Supaya kita nggak hilang ya. Poin di situ nggak akan kita hilang ya. Dan nggak akan miss daripada ya konteks yang saat itu terjadi. Bapak Ibu, implikasi ya dari gambaran sejarah yang terjadi kita lihat bahwa tanpa firman manusia akan tersesat. Ya. Sekali lagi ya, tanpa firman manusia ya tersesat ya. Seperti halnya tadi ya, kekacauan gereja yang terjadi selain daripada sejarah, daripada wabah hitam. Tapi sekali lagi ya, tanpa firman ya manusia tersesat. Tanpa firman manusia itu hanya tahu apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Tanpa firman manusia hanya mencari agendanya sendiri. Ya, bukankah spirit zaman ini ya mencari sebuah agenda-agenda kita pribadi lepas pribadi. Satu hal yang sederhana Ibu Bapak, kembali kepada firman ya, sola scriptura, bukan cuma tentang kita atau Alkitab, tapi seluruh aspek harus dikembalikan kepada otoritas Alkitab secara total. Ini yang menjadi pergumulan di dalam reformasi ya. Bukankah reformasi juga ya tadi ya, satu kata yang mungkin kita nggak detail ya ketika memahami itu kata sola ya. Kata hanya anugerah, hanya Alkitab ya, hanya Kristus, solus Kristus ya. Itulah yang menjadi pergulatan ya di dalam era reformasi. Demikian juga setiap kita, apakah Alkitab itu juga satu-satunya atau paradigma atau prinsip atau filosofi yang lain yang mungkin ya turun-temurun, nah itu juga berbahaya juga ya. Saya juga nggak bisa bedakan tuh filosofi turun-temurun dengan budaya ya. Tapi sekali lagi Bapak ya, apa yang ada di luar Alkitab ya sekali lagi mari kita mau belajar untuk tunduk kepada Alkitab. Ulangan 13 ayat 3 ya. Sebab Tuhan Allahmu mencoba untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebenarnya ini kata yang perlu kita juga pelajari Bapak ya. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui ya. Ya kita untuk tahu ya. Ya ini adalah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Poin pertama yang untuk kita pelajari Bapak di dalam bagian ini adalah sola scriptura mengajak kita untuk seluruh aspek kembali kepada firman ya. Sola scriptura itu bukan solo scriptura ya. Ya sebenarnya ini bukan sebuah kota ya, tidak ya, tapi ini sebuah ejekan buat kita ya sebenarnya ya. Sola scriptura itu menundukkan kepada teologi pada keinginan dan kelemahan secara subjektivisme ya. Kita belajar di PA lalu kan tentang apakah protestantisme itu adalah sebuah pemikiran daripada subjektif seorang, pemikiran daripada Luther, Zwingli ataupun juga Calvin ya. Apakah Protestan demikian ya? Apakah itu solo daripada solo scriptura atau ya sola scriptura? Tapi yang menjadi ironi juga ya bagian kita ya ini ya. Kita kadang ya menurut kebenaran secara subjektif ya. Ini menurut aku ya, aku dan aku ya. Sekali lagi kita belajar mengenai tentang subjektivisme dalam bagian ini. Sola scriptura itu berbicara tentang banyak otoritas yang Tuhan berikan dalam hidup ini, tapi semuanya harus berada di bawah otoritas Alkitab. Ya, kepercayaan yang mungkin Tuhan percayakan saat ini dalam kehidupan kita ya, itu juga sekali lagi mari kita bawa ya, oleh karena terang daripada firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin ada satu hal yang mungkin juga menolong kita ya di dalam kitab Ulangan ya, Deuteronomi saat ini ya, bahwa hidup yang bergumul ya. Maka menjalankan atau menghidupi sola scriptura itu sebenarnya adalah suatu yang indah seumur hidup karena tidak pernah sama ya. Hidup kita tidak diciptakan sebuah template gitu ya. Ya, itu saja, itu dan itu saja ya. Tapi bagaimana belajar daripada kitab Ulangan, dia harus mengulang 40 tahun harus belajar ya, kembali mengulang akan firman Tuhan. Dan hidupnya ya sekali lagi kita terus ceritakan di mimbar ya, dalam perjalanan umat Tuhan. Baik masa dia ditarik keluar dalam masa keluaran, bahkan dia juga dalam masa kejayaan sampai kepada pembuangan pun. Kita juga belajar dari setiap mereka. Hidup mereka tidak pernah sama. Ya, tapi sekali lagi jangan main-main gitu ya. Tapi kalau sudah kita tahu, oh iya ya kita main-main sama Tuhan ya. Biar menikmati ya dinamikanya Tuhan. Wah, jadi kalau itu menantang Tuhan ya jangan sampai ya. Tapi ya mari kita belajar ya dalam kitab Ulangan. Ketika kita hidup bergumul dengan firman Tuhan, hidup kita tidak pernah sama ya. Yaitu maka dari itu keindahan kita bergumul di dalam Tuhan. Setiap kali kita boleh bergumul di depan Tuhan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang bisa kita tambahkan, apa yang bisa kita pertumbuhkan, apa yang bisa kita pelajari dan pelajari lagi ya.
Belajar firman Tuhan itu menolong sekali lagi ya, kita memunculkan sebuah pertanyaan ya, bukan memunculkan sebuah alasan. Sekali lagi saya ulang Ibu Bapak ya. Sola Scriptura itu mengajarkan di dalam kehidupan kita saat ini bukan memunculkan why Tuhan, mengapa Tuhan ini terjadi. Tapi sekali lagi bukan menciptakan sebuah ya alasan untuk tidak ikut Tuhan. Ya. Sekali lagi ya, mau belajar dalam bagian ini, ketundukan kita akan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua Ibu Bapak, yang terakhir kita pelajari bahwa melalui Alkitab kita itu mengenal diri. Ya ini penting ya, kita belajar dari sosok daripada penulis kitab Ulangan yaitu Musa ya. Musa itu juga sebuah, walaupun dia orang yang kita akui, kita kenal, dia besar ya. Bahkan di cerita sekolah minggu nggak pernah lah ada seri, kalau nggak ngomongin tentang Musa itu nggak mungkin ya, pasti ada gitu ya Musa ya. Bahkan beberapa episode itu pasti akan lihat ya di dalam ya chapter yang dalam buku itu pasti ada Musa. Musa itu entah di dalam peristiwa Keluaran atau masa-masa dia harus mengucapkan 10 perintah gitu ya. Banyak hal gitu ya. Tapi kita mengenal Ibu Bapak ya, sebenarnya melalui Alkitab itu kita bisa mengenal diri kita ya. Siapa aku, siapa diriku, inilah pertanyaan sederhana tapi jawabannya tidak sederhana. Ya, di dalam bagian kami ya waktu saya pergi ya dalam pendidikan dalam kepemimpinan ya, beberapa hamba Tuhan ya di Malang saat itu. Ya 9-10 orang ya. Salah satu hal yang mungkin saya juga kaget gitu ya. Oke, materinya mungkin leadership ya. Materi ini mungkin menolong kita memimpin, menggembalakan ini dan itu gitu ya. Tapi pertama adalah tentang psikologi, Bapak. Saya juga bingung, kenapa langsung terkait dengan hal psikologi ya. Tapi itu penting ya Bapak ya. Ya bagi kami juga ya dalam pemimpin rohani atau para gembala-gembala yang Tuhan percayakan gitu ya. Ya kalau nggak mengenal diri itu ya menjadi problem. Bagaimana kita bisa mengenal orang, apalagi mengenalkan Tuhan. Wah itu malah lebih celaka ya kalau kita nggak mengenal diri. Jadi ya kita belajar ya melalui Alkitab kita bisa punya gambaran utuh mengenai gambar diri. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu perbuat ya. Ini salah satu gambar ya mungkin ya. Gambar ya agak pecah ya. Gambar ini ya nggak banyak cerita yang gimana-gimana ya. Tapi satu gambar ada dua versi, yaitu rusa dan juga gunung ya. Sebenarnya gambar ini juga menolong kita Ibu Bapak ya. Gambar itu selalu bergantung pada perspektif ya. Nah jadi kalau Ibu Bapak yang melihat rusa pertama, jadi hari ini bahagia. Karena rusa merindukan air. Kalau gunung, waduh, Ibu Bapak akan jauh lebih tinggi dia. Enggak, gambaran saja ya. Tapi kita lihat bahwa satu gambar punya perspektif, punya pandangan yang lain ya. Gambar itu selalu bergantung pada perspektif. Tanpa standar objektif untuk mengukur diri kita, gambar diri kita itu akan kabur ya. Kayak seperti tadi ya, ini samar gitu ya. Oh jelas ya, kalau kita lihat rusa langsung kena tanduknya atau kelihatan daripada matanya ya. Atau kelihatan daripada gunung. Kalau kita nggak lihat secara ya objektif ya, maka itu adalah hal yang kabur. Alkitab memberikan panduan mengenai pandangan yang tepat tentang gambar diri kita. Ya, gambar kita bukankah gambar kita ya sejak kejatuhan kan sudah hancur ya. Gambar itu sudah ya selesai. Bagian daripada ya parcel itu sudah ada yang hilang ya. Karena itu tadi ya, kedegilan hati manusia. Bapak kita melihat Musa ya, Musa bagaimana melihat diri ya. Pada akhir kitab Ulangan Alkitab merekam masa akhir pelayanan Musa ya, bahwa matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang ya. Tuhan juga mengizinkan ya, walaupun dia nggak masuk dalam tanah perjanjian, tapi Tuhan izinkan dia melihat tanah itu ya, yang Tuhan janjikan kepada umatnya. Dia naik ya satu gunung dan dia lihat ya, betapa penyertaan Tuhan atas kehidupan daripada Musa ya. Walaupun dia pun juga tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu ya. Ya kita belajar ya Bapak ya dalam bagian ini ya. Ada satu hal yang mungkin Tuhan di depan tuh nggak bisa kita lihat ya, tapi ya percaya akan janji Tuhan itu ya. Sekalipun Musa nggak bisa memasuki ya tanah Kanaan yang dimaksud dengan melimpah daripada madu dan juga susu ya. Tapi Tuhan izinkan ya mengenal Tuhan ya, Musa mengenal Tuhan lebih dahsyat ya. Sampai sekarang kita pelajari ya. Ulangan pasal 34 Musa memanjat gunung Nebo dan diperbolehkan mengamati tanah perjanjian tapi nggak bisa masuk tanah yang dijanjikan ya. Penulis kitab Musa membutuhkan waktu untuk bertumbuh mengenal diri, terlebih mengenal Allah yang mengasihinya. Bukankah Musa juga pernah membenci Tuhan? Ya bukan membenci ya, mungkin marah sama Tuhan ya. Dia memukul sesuatu hal dan dia mempertanyakan apa ini Tuhan. Umat yang nggak bisa dibina, umat yang nggak bisa mendengar akan firman Tuhan ya.
Musa membutuhkan waktu Ibu Bapak untuk mengenal diri sekali lagi ya. Apalagi setiap diri kita saat ini ya. Bapak Ibu, implikasi yang terakhir adalah mungkin kita rindu juga ya seperti kita mau menjadi Musa. Bahwa emang mau menjadi Musa, saya pun juga enggak ya. Tapi kita kadang ada kalanya ya Ibu Bapak ya, kita mau punya momen puncak bersama dengan Tuhan ya. Tapi ya mari kita mau belajar melatih diri seperti Musa ya. Penempaan Musa yang begitu ya luar biasa dalam hidupnya. Dalam berbagai cara kehidupan Musa adalah pendahulu kehidupan daripada Kristus ya. Oleh karena itu kita dapat melihat bagaimana Allah menjalankan rancangan keselamatan dalam kehidupan orang setia di sepanjang sejarah umat manusia ya. Musa memperbarui perjanjian ya. Bahwa kamu akan selamat, kamu akan diberikan ya suatu kehidupan yang lebih baik dalam arti ya surga saat itu ya. Dan demikian juga Tuhan Yesus ya. Keselamatan telah dikerjakan. Musa mungkin membawa janji keselamatan ya. Tapi pribadi yang kita kenal ya Tuhan Yesus Kristus ya, itu adalah ya darahnya perjanjian. Ya. Sebab itu ya 2 minggu ke depan Ibu Bapak ya sekali lagi ya. Dalam sakramen perjamuan kudus itu bukan sebuah ya upacara kita sekali lagi ya sebuah nostalgia kita dalam umat Kristen. Tapi kita mau mengenal sekali lagi ya akan darah dan ya tubuh yang sekali lagi berkorban untuk setiap kita, Tuhan Yesus Kristus. Ini memberikan kita harapan Ibu Bapak, Kristus dalam perjanjian lama. Sama seperti Allah menyelamatkan umatnya dan memberi mereka kebebasan melalui tindakan Musa, Allah juga akan menyelamatkan kita baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Ya sekali lagi ya, keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Sekali lagi Alkitab sekali lagi berbicara tentang apa? Tentang keselamatan Ibu Bapak ya. Bukan suatu agenda, bukan suatu yaitu kekelaman daripada sebuah gereja yang lalu gitu ya. Dan ini kita lihat bahwa titik terangnya adalah keselamatan. Manusia butuh keselamatan. Sola Scriptura yang menjadi berbahaya adalah tidak tahu diri. Kembali kepada tema sebuah ironi apabila pengampunan dosa dikaitkan dengan pembelian sebuah surat pembebasan. Ya, sekali lagi, mati-matian sekali lagi Bapak ya para ya reform di saat itu ya untuk juga mengembalikan akan sebuah otoritas kebenaran firman Tuhan ya. Praktik uang telah memasuki sistem pengampunan dosa dan ketika Martin Luther menulis ya kurang lebih 95 tesis ya, ia menyerangnya karena tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan ya. Ya, mungkin akan terus ya dikembangkan ya pemahaman atau teologi daripada Luther. Calvin juga mengatakan bahwa hampir semua hikmat yang kita miliki, yakni hikmat yang benar terdiri dari dua hal, yaitu pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri ya. Di dalam salah satu karya terbaik ya, masterpiece-nya daripada John Calvin ya, yaitu Institutio ya. Kita kenal bahwa hikmat itu menolong kita untuk mengenal Allah dan juga mengenal diri. Terakhir Ibu Bapak implikasi ya, tanpa hikmat dan pengenalan akan Allah, ya, tidak ada seorang pun dapat membangun budaya kehidupan Kristiani yang berhasil. Ya, kita nggak bisa lepas daripada culture, nggak bisa lepas daripada budaya. Tapi sekali lagi, ketundukan di dalam ya otoritas kebenaran firman Tuhan menolong kita. Suatu hari nanti Ibu Bapak kita akan bersama dengan Tuhan, dipulihkan sepenuhnya dan dengan pandangan yang jelas tentang siapa Dia dan siapa diri kita dalam Dia. Ya, seperti kata pemazmur, berapa lama lagi Tuhan yang nggak tahu. Kok tanya saya ya gak tahu ya. Tapi sekali lagi kita mau belajar ya Ibu Bapak ya. Bahwa ya suatu hari nanti sebuah pengharapan yang bersama-sama dengan kita ya. Bahwa kita memiliki pandangan yang jelas terhadap Dia. Sola Scriptura dan Soli Deo Gloria. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan menolong dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini. Ampuni kami sekali lagi, kami mungkin hanya mendengar, tapi kami sekali lagi mau belajar Tuhan menundukkan diri kami di dalam otoritas akan kebenaran firman-Mu yaitu Alkitab. Ajar kami biarlah Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kami selalu menyadarkan kami, memberikan sebuah alarm hidup dalam kehidupan kami. Untuk kami gemar baca Alkitab, kami gemar di dalam mengenal Tuhan melalui janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kami. Sekalipun rencana yang mungkin saat ini kami hadapi atau hidup kami sesuai dengan apa yang kami mau. Tapi kami mau belajar Tuhan di dalam bagian ini untuk kami tunduk akan kebenaran firman-Mu yang sekali lagi jauh mengenal diri kami yang dalam ini. Terima kasih, ini doa kami Tuhan. Tuhan meteraikan di dalam putra-Mu. Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan kepada pemimpin pujian Pak Yefri.